Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fabri Anggraini, mahasiswa PPLBK tahun 2020. Baik, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok. Baik, sebelum saya menayangkan kegiatan bimbingan kelompok, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari form A1 yang sudah disediakan LMS atau PPG BK UPI tahun 2020. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nomor peserta 201278101008. Nama lengkap Fabri Anggraini, NUPTK 1550676702332. Prodi PPG Bimbingan dan Konseling, golongan non PNS, masa kerja 5 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, tepat tanggal lahir Metro 18 Februari 1991, kualifikasi pendidikan S1, Prodi jurusan S1 Bimbingan dan Konseling. Nama institusi adalah Universitas Muhammadiyah Metro. Jenjang tempat tugas adalah SMK. Nama sekolah SMK PGRI Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Baik, sekian dari perkenalan saya. Untuk kegiatan bimbingan kelompok saya akan tampilkan melalui tayangan video yang sudah saya rekam pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak saya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan layanan kegiatan bimbingan kelompok, di mana layanan bimbingan kelompok di sini memiliki tujuan ya. Sebelum Bu Aini menyampaikan tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana cara menjaga pola hidup sehat di masa COVID-19. Baik anak-anak saya, Bu Aini akan menjelaskan tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Tujuannya adalah kalian nantinya mampu menerapkan, ya kan, menjaga pola hidup sehat dan bersih di masa pandemi COVID-19. Seperti itu ya anak-anak saya. Oke. Baik, dalam kegiatan bimbingan kelompok seperti ini ya, Bu Aini harapkan kalian nantinya mampu terbuka dan sukarela dalam memberikan pendapat, supaya dalam kegiatan bimbingan kelompok kita mendapatkan kesimpulan, ya kan, mendapatkan hasil solusi untuk kita bersama. Seperti itu anak-anak, paham? Paham. Oke, baik anak-anak saya. Sebelum kita melanjutkan, Bu Aini akan menjelaskan prosedur kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini. Yang pertama, nantinya silakan kalian mengisi absen ya, yang nantinya Bu Aini share di WhatsApp group ya. Yang kedua, nantinya kalian akan mengisi LKPD. Yang ketiga, kalian akan mengisi evaluasi. Baik anak-anak saya, untuk kegiatan pertama, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, agar supaya kita menjadi semangat, kita tepuk sada siap melakukan bimbingan. Bisa? Oke, kita mulai pelan-pelan saja biar semuanya lebih semangat kembali ya. Oke, 1, 2, 3. Saya tahu sada siap bimbingan. Saya tahu sada siap bimbingan. Saya tahu sada siap sada. Saya tahu sada siap bimbingan. Saya tahu sada siap bimbingan. Saya tahu sada
siapa yang tahu apa sih pola hidup sehat itu? Oke, Rida? Harus sehat, Bu. Oke, pola hidup sehat itu berarti badan kita, tubuh kita harus sehat. Bagus sekali. Oke, ada lagi? Menjaga pola hidup sehat dengan makanan yang sehat. Oke, itu termasuk contohnya ya yang nanti kita akan bahas. Bagus sekali. Oke, sekarang Dinda? Pola hidup sehat adalah gaya hidup sehat kita sehari-hari, Bu. Oke, berarti pola hidup sehat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan bahas nih ya, karena kita ada cakupannya, kita akan membahas bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat, ya kan? Nah, menurut kalian tadi yang bisa Bu Aini ambil definisinya adalah bagaimana cara kita, gaya hidup kita dalam memperhatikan, ya kan, segala perilaku aktivitas kita dalam menjaga menerapkan pola hidup sehat di masa COVID-19. Oke, sekarang sebelum Bu Aini lanjutkan agar lebih semangat lagi, Bu Aini akan tayangkan sebuah video untuk kalian ya. Silakan nanti kalian saksikan bersama-sama dan nanti setelahnya kita akan review dan kita akan simpulkan dari video yang sudah kalian tonton. Start dulu. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Kemarin ada subscriber yang request pada saya untuk membahas mengenai tips gaya hidup sehat pada saat pandemi COVID-19 ini. Saya akan mencoba membahas tentang tipsnya pada video kali ini. Pada masa pandemi COVID-19, work from home atau kerja di rumah merupakan pilihan banyak perusahaan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Di saat kerja di rumah, kita mempunyai banyak waktu luang, sehingga membuat kita mudah terlena untuk bersantai-santai, nonton TV, tidur begadang, bangun siang, dan rebahan di kasur. Padahal sebenarnya, saat kita work from home atau kerja di rumah, kita dapat memanfaatkan waktu luang untuk menjalani pola hidup sehat agar hidup kita lebih produktif dan lebih sehat. Tips pola hidup sehat yang pertama adalah pola tidur. Mengontrol waktu tidur merupakan hal yang sangat penting, karena bila kita kekurangan waktu tidur, maka akan memicu berbagai masalah kesehatan, seperti Anda akan menjadi lamban, lemah, kurang konsentrasi, kurang fokus. Anda juga bisa menjadi murung, mudah tersinggung, dan dapat memicu meningkatnya resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Untuk meningkatkan kualitas tidur, Anda harus mempunyai jadwal tidur sesuai dengan kebutuhan tidur Anda. Orang dewasa biasanya tidur sekitar 8 jam setiap malamnya. Nah, selama work from home atau kerja di rumah, kita bisa saja sih tidur begadang atau larut malam, bisa bangun lebih siang, dan kita nggak rela untuk meninggalkan kenyamanan tempat tidur kita. Akan tetapi, kita harus membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, agar pola tidur kita lebih teratur dan kesehatan tetap terjaga. Yang kedua, sarapan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sarapan yang sehat bukan hanya untuk memberikan energi sampai siang hari, tetapi juga untuk menyiapkan energi untuk pikiran kita agar kita lebih fokus saat bekerja. Sarapan juga mempunyai peran untuk mengontrol gula darah dan berat badan. Saat kita melewatkan sarapan, kita akan merasa lebih cepat lapar, dan bila kita ketemu makanan, kita akan makan dengan porsi yang lebih banyak, sehingga gula darah akan meningkat dan berat badan bisa naik. Jadi usahakan untuk tidak melewatkan sarapan ya. Makanan sehat juga akan menjadikan tubuh menjadi lebih sehat. Konsumsi makanan sehat dengan kandungan gizi yang seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak baik, vitamin, mineral, dan serat. Hindarilah makanan yang terlalu berlemak seperti gorengan, jeroan, makanan cepat saji atau junk food, dan makanan yang banyak pengawetnya karena berbahaya untuk tubuh kita. Dan perbanyaklah sayur dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan mineral. Dan jangan lupa membatasi cemilan. Cemilan yang tinggi kalori dan tinggi gula, seperti coklat, kue manis,
atau keripik kentang, snack-snack ringan, itu juga dapat menyebabkan berat badan kita naik loh. Jika Anda merasa lapar di tengah kerja, Anda bisa mengonsumsi cemilan sehat seperti buah, kacang-kacangan, yogurt, dan juga produk susu yang rendah lemak. Dan sebisa mungkin tetap jaga jadwal makan Anda seperti biasa untuk menghindari masalah pencernaan dan asam lambung yang meningkat. Berolahraga secara teratur dan rutin mempunyai banyak manfaatnya, seperti meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, dan dapat menjaga berat badan agar tetap ideal. Selain itu, rutin berolahraga juga dapat membantu menghantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh dan dapat memperlancar aliran darah, sehingga kita lebih berenergi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Lakukanlah setidaknya 150 menit dalam seminggu, dan kita bisa bagi beberapa hari, 3-5 hari. Dan olahraganya pun yang sederhana aja, misalnya naik turun tangga, jalan di sekeliling rumah, seperti video saya yang sebelumnya. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60-70% dari berat badan tubuh. Manfaat minum air putih adalah mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan otot dan sendi, melindungi syaraf dan jaringan tubuh, mencegah terjadinya penyakit batu ginjal, dan mencegah konstipasi. Normalnya minum air putih sehari sekitar 6-8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Kecuali jika Anda memiliki kondisi medis tertentu yang mengharuskan Anda untuk membatasi konsumsi air minum, seperti penyakit gagal ginjal. Terkadang saat kita di rumah, kita suka lupa waktu, apalagi saat kita keasikan nonton TV, main game, kita suka lupa waktu untuk minum. Cobalah membiasakan diri untuk minum air putih setiap kita habis makan atau mengkonsumsi cemilan. Sediakan gelas atau botol yang berisi air minum di samping Anda saat Anda kerja atau saat Anda aktivitas. Anda juga bisa dapat menambahkan rasa seperti potongan buah, sehingga lebih enak dan lebih segar. Air putih yang dicampur dengan potongan buah yang biasanya kita kenal sebagai infused water. Cara paling gampang untuk mengetahui kita kekurangan cairan atau tidak adalah dengan melihat warna air kencing, seperti pada gambar yang di samping ini. Warna air kencing kita atau urin normalnya kuning pucat, jernih, sampai keemasan atau kuning terang. Warna kuning pada urin disebabkan oleh pigmen tubuh kita yang disebut urokrom. Bila kita kekurangan cairan atau dehidrasi, warna urin atau air kencing kita akan berubah menjadi lebih pekat. Walau berada di tengah kenyamanan rumah, tetapi lama-lama kita pasti akan merasa bosan dan kesepian. Itu wajar aja, karena interaksi sosial kita saat kita bekerja di rumah akan lebih sedikit dibandingkan saat kita bekerja di kantor. Karena kita ketemu hanya orang-orang itu aja, gak ada orang baru dan tidak ada komunitas yang besar. Terlebih lagi berita-berita wabah yang Anda lihat di TV atau di media sosial membuat hati Anda merasa resah. Hal-hal ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental Anda. Di saat ini, Anda membutuhkan dukungan dan interaksi dengan orang-orang terdekat Anda untuk mengurangi rasa kekhawatiran dan memperbaiki mood Anda. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat. Dan ingat, tetap sehat, tetap semangat. Bye! Anakku sayang, dari kegiatan hari ini Bu Aini sudah menayangkan video, ya kan? Nantinya Bu Aini akan memberikan waktu untuk kalian, ya kan, memberikan pendapat ataupun kalian ingin memberikan masukan, Bu Aini persilahkan ya. Oke, baik anakku sayang, dari video yang sudah Bu Aini tayangkan, Bu Aini berikan waktu untuk kalian memberikan pendapat. Siapa yang lebih awal ingin memberikan pendapat tentang video yang sudah Bu Aini tayangkan? Saya Bu. Oke, baik. Udah. Menjaga pola tidur seimbang.
Oke, menjaga pola tidur yang seimbang. Oke, menjaga pola tidur yang seimbang itu seperti apa, Rida? Menurut pendapat saya, menjaga pola tidur yang seimbang sangat penting bagi kesehatan manusia. Kita sebaiknya tidur lebih awal atau 8 jam di malam hari. Oke. Dan keesokan harinya badan kita menjadi fit dan lebih semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, bagus sekali ya pendapatnya Rida ya. Berarti Rida sudah bisa menarik inti dari video yang sudah ditampilkan. Kenapa Rina? Nggak apa-apa ya, relax saja nggak apa-apa. Yang penting kita masih fokus dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ya. Oke, Bu Aini balik lagi dari materi kita yang dibahas oleh si Rida. Berarti kita harus menjaga pola tidur yang seimbang. Pola tidur yang seimbang itu berarti yang disampaikan oleh Rida, kita harus menjaga pola tidur kita minimal 8 jam dalam semalam. Supaya apa? Supaya keesokan harinya ya kan badan kita, tubuh kita fit untuk melakukan segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Seperti itu ya anak-anakku. Oke, yang kedua, siapa yang ingin memberikan pendapat tentang video yang sudah Bu Aini tayangkan? Oke, silakan Herina. Menurut video yang Ibu Aini tayangkan, kita harus memperbanyak minum air putih. Oke, bagus sekali ya. Berarti pendapatnya Herina tentang video yang sudah Bu Aini tayangkan, memperbanyak minum air putih. Ini sangat bagus sekali ya dalam tubuh kita ya, untuk memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Baik, Bu Aini pengen tanya, bisa contohkan si Herina bagaimana memperbanyak minum air putih? Biasanya Herina minumnya berapa gelas dalam satu hari ataupun berapa liter? Biasanya saya minum 1 liter atau 8 gelas dalam satu hari. Wah, berarti ini bisa dicontoh dengan semuanya. Bagaimana semuanya? Wah, hebat sekali ya. Berarti semuanya bisa menerapkan ya kan, memperbanyak minum air putih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kita memperbanyak minum air putih, biasanya keuntungan apa yang ada di dalam tubuh kita yang bisa kita dapatkan? Tidak dehidrasi, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti terhindar dari dehidrasi, supaya tubuh kita menjadi fit ya kan, karena ada cairan yang masuk di dalam tubuh kita yang akan memperbanyak energi supaya tubuh kita menjadi lebih sehat. Seperti itu ya. Oke, ada yang selanjutnya lagi ingin memberikan pendapat tentang video yang sudah Bu Aini tayangkan? Oke, Lina, Yuni. Sarapan dan makanan yang sehat. Wah, ini cocok sekali ini ya di masa COVID-19 seperti ini. Kita harus semangat ya kan? Ya kan, kita harus semangat untuk sarapan dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya seperti apa Yuni? Sarapan di pagi hari. Karena dengan sarapan di pagi hari kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Oke, bagus sekali ya pendapatnya Yuni ya. Berarti kita memang harus sarapan di pagi hari supaya energi yang ada di dalam tubuh kita itu bisa dimaksimalkan dan kita bisa lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Oke, kalau misalkan contohnya makanan-makanan yang sehat seperti apa Yuni? Mengandung gizi, protein, nutrisi, karbohidrat, vitamin. Oke, bagus sekali. Kita juga harus menghindari makanan yang berminyak, berlemak, makanan yang instan seperti mie. Oke, bagus sekali ya pendapatnya ini ya kan. Biasanya kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat terlena sekali tidak memikirkan makan makanan yang sehat. Ya, Rida fokus dulu sama ibu di sini ya. Yang apa-apa, kita sedikit ada guyon, gak masalah. Yang penting kita masih dalam satu kawasan, kegiatan kita menjadi terfokuskan ya. Balik lagi ke ibu sini ya, Rida ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi pembahasan dari si Yuni ya kan, bahwasannya biasanya kita itu terlena dalam melupakan mengingat makan makanan yang sehat ya kan. Biasanya kita ada tadi yang disebutkan oleh Yuni, makanan instan. Makanan instan itu apa aja? Mie. Terus apa lagi? Penyedap rasa ya kan, seperti Royco, Masako ya kan. Terus apa lagi? Terus minuman instan ya kan, seperti soda bisa juga ya kan. Nah, semua yang tadi kalian sebutkan itu adalah makanan yang kurang sehat ya kan.
Jadi kalau bisa kita atur pola hidup kita kembali supaya hidup kita menjadi sehat, dimulai dari makanan, ya kan? Tidak hanya corona itu menyangkut dalam diri fisik sendiri, sakit misalkan flu, batuk, pilek itu, tapi kita juga harus menjaga dari pola makan kita supaya kita seimbang, ya kan? Supaya virus yang ada di dalam tubuh kita tidak menyerang tubuh kita. Seperti itu ya anak-anak sayang. Iya. Oke, sekarang siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Saya Bu. Oke, Dini. Dinda. Oke, Bu Aini ralat nih ya, Bu Aini sedikit lupa. Oke, Dinda, Bu Aini persilakan. Dengan berolahraga. Oke, dengan berolahraga ya. Ini di masa Covid ini sangat penting sekali ya berolahraga, ya kan? Bisa contohkan berolahraganya itu seperti apa, Dini? Jadi kita harus rajin berolahraga di setiap pagi hari sebelum melakukan kegiatan. Oke. Minimal 15 sampai 30 menit. Karena dengan berolahraga tubuh kita akan menjadi sehat. Oke, bagus sekali ya berarti pendapatnya si Dini ya. Bisa dicontoh nih dari teman-teman yang lainnya, ya kan? Berarti kita harus minimal ada berolahraga supaya tubuh kita mulai dari gerakan otot, ya kan? Semua tulang-tulang kita semua bisa ada gerakan supaya tubuh kita tidak menjadi lunglai, tidak menjadi lemas, ya kan? Dan sedikit berolahraga itu sangat bermanfaat sekali, ya kan? Supaya kita bisa lebih mengoptimalkan daya tubuh kita supaya tubuh kita menjadi lebih sehat. Seperti itu ya anak-anak saya. Oke, sebelum Bu Aini lanjutkan, Bu Aini akan memberikan LKPD untuk kalian. Silahkan kalian nanti mengisinya, ya kan? Nanti bisa, karena kita ini masih luring, nanti bisa kalian mengirimnya lewat via grup WhatsApp ataupun nanti Bu Aini cek di Google Form. Untuk kegiatan LKPD yang sudah kalian kerjakan ya, Bu Aini ingin tanyakan siapa yang ingin memberikan pendapat dari LKPD yang sudah kalian isi, ya kan? Di dalamnya ada salah satu komitmen. Nah, sekarang Bu Aini mau tanya nih, komitmen apa yang ingin kalian lakukan untuk pencegahan, ya kan, ataupun untuk menerapkan pola hidup sehat. Siapa yang ingin menjelaskan komitmennya? Oke, Bu Aini silakan, Ida. Kita sebagai masyarakat harus menaati peraturan protokol kesehatan. Oke, bagus sekali Dan ya. menaati peraturan 3M, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Oke, bagus sekali ya. Berarti pendapatnya Rida seperti biasanya kita, ya kan, kita sudah berkehidupan sosial, ya kan, bisa di masyarakat, ya kan, bisa sosial di luar masyarakat. Nah, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan yang biasanya kita sering disampaikan oleh gugus depan dan tim kesehatan. Ada 3M. Yang pertama, Memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. Yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. Dari ketiga item ini kalian wajib untuk menaatinya. Terkadang kan kalian sering lalai, ya kan? Ya. Nah, ini kita karena forum seperti ini kita sudah menjaga jarak, ya kan? Nanti setelah keluar dari kegiatan bimbingan kelompok, kalian di luar ada tempat cuci tangan, silakan kalian cuci tangan supaya pulang di rumah pun kalian tidak membawa bakteri ataupun virus. Nah, seringkali nih kita juga lalai nih dalam kehidupan sosial kita di masyarakat, ya kan? Tadi katanya si Rida menjaga jarak, ya kan? Terkadang kalian itu sering lalai di pasar. Pernah ke pasar nggak sih? Nah, untung saja di tempat kita nggak ada mall ya. Adanya pasar ya. Oke, kalau di pasar menurut kalian itu banyak kerumunan nggak di pasar itu? Banyak kan ya kerumunan. Nah, biasanya kalian itu kalau di pasar itu wajib pakai masker nggak? Wajib ya pakai masker. Setelah itu biasanya kalau kerumunan itu kalian setelah pulang dari pasar itu cuci tangan ataupun membersihkan tubuh kalian dari segala debu ataupun ya mungkin kalian habis pegang duit, ya kan? Kalau tuh kalian habis memegang barang dari tempat penjual ataupun tempat pembeli, ya kan? Nah, caranya biasanya kalian lakukan tidak seperti itu, Iya. Iya. ya?
Iya. Setelah pulang? Kadang ganti baju juga. Oke, bagus sekali. Kadang ganti baju sekalian ya. Oke, itu bagus sekali pendapatnya Dinda ya. Berarti dalam artiannya, walaupun kita kehidupan di new normal seperti ini, kita sudah diberikan kebebasan, boleh pasar dibuka, ya kan? Akan tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya kan? Jangan sampai protokol kesehatan itu kita lalaikan, ya kan? Karena semuanya sangat bermanfaat untuk diri kita dan keluarga, ya kan? Kita bisa saja sebagai pembawa virus ataupun penerima virus. Jadi kita jangan berpikir saya ini sehat loh Bu, ya kan? Saya ini nggak penyakitan loh Bu, tapi kita bisa jadi OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita juga harus waspada, ya kan? Demi keluarga kita dan diri kita sendiri. Seperti itu ya anak-anak sayang. Oke. Nah sekarang Bu Aini mau tanya siapa yang ingin memberikan pendapat lagi, yang ingin masih memberikan masukan soal video yang sudah Bu Aini tayangkan. Saya Bu. Oke, ini Dengan kontak sosial. dengan kontak sosial. Kontak sosial ini seperti apa itu Dini? Seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Oke, yang sudah tadi kita bahas ya kan. Berarti kita harus menjaga jarak. Menjaga jarak itu biasanya kita berapa meter sih? 1 meter. 1 meter ya kan, atau 1,5 meter ya kan. Dan kalau bisa hindari dari kerumunan ya kan. Nah sekarang Bu Aini tanya nih, misalkan kalian dalam menjaga pola hidup sehat seperti ini, kira-kira kalian keberatan tidak? Tidak keberatan? Sudah menerapkan semua dari protokol kesehatan? Sudah ya. Mudah-mudahan di pandemi seperti ini ya kita cepat terselesaikan masalah virus corona dan kita bisa kembali seperti semula, ya kan? Mudah-mudahan dengan cara menjaga pola hidup sehat, ya kan, kita bisa kembali standar lagi, kita sekolah seperti biasa. Sudah mengharapkan sekolah seperti biasa? Sudah kangen? Nah, kalau misalkan kalian kangen, berarti tadi tandanya yang disampaikan Linda, berarti kita harus menjaga pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu ya anak-anak saya. Oke, sekarang Bu Aini mau memberikan waktu untuk kalian review dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Oke, sekarang siapa yang ingin memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini? Oke, Yuni, Bu Aini persilakan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai pelajar harus membantu tim gugus depan dan tim kesehatan agar terhindar dari virus corona dan tidak menyebar luas. Oke ya, pendapatnya bagus sekali ya. Mungkin dari pendapatnya ini juga bisa untuk kita semua ya kan. Berarti kalian sebagai pelajar, Bu Aini sebagai pendidik ya kan, dan semuanya di rumah baik orang tua ya kan, tetangga dan semuanya kita harus membantu gugus depan COVID-19 dan tim kesehatan untuk menjaga ya kan, untuk menjaga perilaku pola hidup sehat kita supaya kita terhindar ataupun semakin luas COVID-19 yang sedang kita jalani ataupun yang sedang kita hadapi saat ini. Ya anak-anakku sayang, bagus sekali pendapatnya ini ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan kita hari ini ada sedikit memberi manfaat dan bisa nanti sampai di rumah kalian terapkan ya kan pola hidup sehat kita agar kita terjaga kesehatannya dan kita terhindar dari virus corona. Paham ya anak-anakku sayang? Oke, dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini sudah cukup atau kita mau lanjutkan kembali, ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baik anak-anak saya, kalau misalkan kita cukupkan, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam kegiatan bimbingan kelompok ya. Bu Aini akan nanti tentukan waktu dan jamnya. Seperti itu ya anak-anak saya. Oke, Bu Aini kembali lagi. Bu Aini akan kesimpulan ya. Bu Aini akan menyimpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini ya kan.
supaya kita hidup sehat, ya kan? Kita harus mematuhi dan kita harus menaati protokol kesehatan dan kita membantu gugus depan, ya kan? Membantu gugus depan tadi seperti apa? Tadi yang pertama wajib memakai masker, ya kan? Menghindari kerumunan, terus menjaga jarak, ya kan? Dengan 3M ini, insya Allah kita akan bisa membantu dari tim gugus depan dan tim kesehatan, ya. Kalau bisa, kalau kalian tidak ada perlu untuk pergi ke pasar, ya tidak usah, biarkan orang tua saja, ya kan. Dan kalau misalkan kalian tidak ada perlu untuk liburan keluar kota, ya tidak usah keluar kota. Lebih baik stay at home, ya kan. Lebih baik kita mencegah daripada kita menularkan, ya kan. Seperti itu ya anak-anakku sayang. Oke, baik, sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sayang, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan oleh kalian. Mudah-mudahan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini ada sedikit manfaat untuk kita semua. Bu Aini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi